Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Kembali bersama saya, host yang baru, Siji Halu ya. Luar biasa loh Bang. Iya. Jadi ini emang apa ya? Sesuatu yang kita lempar langsung. Iya, Jadi betul. apa ya? Improvisasi lah ya. Bro. Dan keren banget loh. Jadi sobat tiga semua, pada episode kali ini kita kebetulan berkolaborasi dengan salah satu bagian humas di Universitas Muhammadiyah. Mas. Ya. Nah, Podcaster dan konten kreator lah sekalian lah ya. Iya, jadi ini kayak sekaligus memperingati dimulainya Liga Champion. Kita juga mengadakan kunjungan home dan away nih. Iya. Kita sudah collab ke UMKT. Nah, sekarang UMKT yang Kesini. kesini. Oke. Tinggal Jadi, agregatnya aja lagi. yang mana lebih banyak ya? Cuman agak ya begitulah memang situasinya Bang ya. Ya. Dengan kapasitas yang ada seadanya. Oke, kita ucapin selamat datang Bang Ade ya. Siap. Bang Ade lah ya. Masih muda kok, masih muda, masih fresh gitu Masih ya. muda Bang Aulia lah ya gitu ya. Masih muda dan ini memang bagian dari inisiator para kaum pemuda lah ya. Wah, jadi memang kita untuk berbagi informasi. Ya kita senang sekali karena kita sama-sama podcaster, Mas ya. Betul. Sama-sama podcaster. Tambahin lagi podcaster pemula. Iya. Masih Jadi, amatir. masih amatir. Kita masih amatir. Segala sesuatu kita mulai dengan keterbatasan. Betul. Tapi kita mulai aja dulu. Terus yang paling penting ya kita makin menyadari butuhnya kolaborasi Betul. ternyata. Betul Ya sekali. untuk saling tukar pikiran, untuk saling tukar informasi, untuk pertumbuhan viewers dan subscribers. Siapa tahu gitu ya. Betul. Jadi memang kita kenal juga bahwa Bang Ade nih, Bang Ade apa Mas Ade ya? Boleh lah. Sebenarnya gini, Bang Ade sama Mas Ade ini sebenarnya dia nggak pernah akan jadi panggil kakak. Kenapa? Bang Ade terus. Ade terus. Oh iya betul. Nah, Bang Ade sebenarnya seorang apa ya? Podcaster dari UMK UMKT. Talks. Lihat intro masuknya di awal gitu. Jadi sesama host ya. Harus saling berbagi ya. Host ketemu host jadi ngapain? Tidak ada pematerinya ya. Jadi hari ini kita kolaborasi awal yang tentunya ini merupakan bagi UMKT juga sebuah kehormatan bisa menerima teman-teman dari duo Halu ini. UMK Talks. UMK Ya, Talks. UMK Talks dari UMKT ya, Ya. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, jadi sebenarnya kita mau tanya deh, sebenarnya bisa lahir UMK Talks itu kenapa sih? Oke, siap. Ya, hari ini kawan-kawan kita akan memulai dengan pertanyaan. Jadi begini rasanya kalau jadi narasumber. Enggak wow. Biasanya saya di posisi situ tuh, saya yang nanya. Biasanya penanya kan? Iya. Kalau penanya kan ngomongnya sembarang kan. Iya. Yang pusing kan yang jawab. Sekarang saya ngerasakan bagaimana pusing. Iya, jadi UMK Talks itu jadi salah satu program yang program muda milenial yang kita punya di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Itu lahir dari kondisi sebenarnya jauh sebelum corona gitu. Jadi saya ketika diamanahkan jadi humas itu berpikir kira-kira bikin konten apa ini gitu kan, karena sendiri kan waktu itu sampai sekarang sendiri sih jabatan posisinya, tapi kalau di rumah ada istri. Ya. Gitu kan, jadi mikir ini harus ngapain sih gitu kan. Terus setelah merenung di Gua Hira beberapa lama gitu kan, Biasa, untuk wahyu dapat ya. ilham wahyu gitu ternyata. Oh iya, saya suka nonton Deddy Kobuser nih. Oh. Podcast kan, gitu. Waktu itu masih awal-awal Deddy Kobuser gitu. Jadi kok kayaknya asik ini program yang gini nih. Faktanya buktinya bahwa saya sendiri akhirnya nonton terus, ikutin terus episode-episodenya dia. Wah, kayaknya menarik ini kan gitu. Dan saya lihat saya teliti diri saya ini hampir nggak pernah lagi nonton TV. Gitu, hampir nggak pernah nonton. Jadi bayar kabel TV kabel itu mubazir di rumah itu, nggak nyala-nyala. Gitu. Tapi malah larinya ke
YouTube. ke YouTube, ke Instagram, ke HP gini. Jadi mainnya gini doang. Mau bangun tidur mainnya HP, mau tidur juga HP. Ini pasti nih cari bang bangun tidur HP, mau tidur HP, bukan istri. Udah istri nggak nonton abis ini ya? Jangan nonton. Aman kok, nanti linknya saya sembunyikan. Dari situ tuh awalnya mikir kan, iya kenapa ketika saya sendiri penikmat YouTube, bahkan nonton berita saja ndak lewat TV Ya, lagi, betul. lewat YouTube. Pertama nggak ada iklannya, kita bisa skip maju mundur. Ya, gitu kan. betul. Gitu. Akhirnya, oh iya coba deh. Dan lagi juga kebetulan sepengetahuan saya waktu itu belum ada kampus lain yang punya program kayak gini. Itu 2019, masih wacana berpikir kan, itu masih ya kepengennya gitu. Qadarullah akhirnya di Januari 2020 kita bisa rilis episode pertama. Wah, Iya. Dengan kondisi ya seadanya, yang penting ada karyanya dulu gitu. Oke. Berarti secara podcaster beliau ini senior kita. Iya, lebih lama ya. Lebih lama 2 bulan. Senior 2 bulan gitu. Terus untuk yang sebenarnya podcastnya jalan nih. Jalan. Bintang tamunya? Siapa aja? Jadi untungnya itu karena kita ini kan kalau Deddy Kobuser kan selebriti ya. Ya. Dia bisa undang siapa Tokoh-tokoh saja. lah. Nah, kalau kita ini karena kita bergerak di dunia pendidikan, UMK Talks, jadi salah satu tujuannya tuh karena sekarang merasa bahwa sekarang orangnya berkerumun di YouTube nih. Jadi simpel aja, sesimpel itu kita datangin mana yang berkerumun gitu. Di YouTube ya udah kita bikin channel, kita bikin programnya. Tergantung tema, nanti kalau ada misalnya tentang corona, kebetulan ada pakar kesehatan masyarakat di kampus gitu kan. Jadi kita undang gitu. Jadi tamu-tamunya adalah orang-orang yang kebetulan expert di bidang ilmunya masing-masing. 16 program studi kan bisa 16 episode. Iya, betul. Jadi satu-satu. Gilirannya satu. Sama mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Kemarin biasanya kita undang gitu. Jadi aku ya waktu komunikasi sama Mas Ade ini kan aku jadinya nonton-nonton juga gitu. Memang topik yang diangkat menarik-menarik sih. Sama orang-orang yang memang berprestasi. Nah, ada kemarin yang dosen Dosen masih muda. betul, terus yang mahasiswa yang keluar negeri, segala betul, macam. terus yang medali emas kemarin. Medali emas. Iya si Iqbal ya. Iqbal. Asian Games. Pencak silat ya? Iya, mahasiswa UMKT. Wah, itu Jurusan olahraga. dibahas semua. Ya, Kita kayak begitu-begitu bahas. kan maksudnya kita mungkin mau memasukkan muatan yang positif, tapi dengan tokoh-tokoh yang begitu kan ya orang jadi fokus untuk menyaksikan gitu. Iya. Wah, ini ternyata bisa seperti ini, kenapa kita enggak? Iya, Iya. betul sekali. Daripada konten-konten itu diisi oleh konten-konten negatif, Mas. Nah, sebenarnya kalau kita bilang sih konten negatif itu akan lebih banyak mengundang viewers sih sebenarnya. Iya betul. Cuman manfaatnya nggak ada. Saya merasa berdosa sekali gitu. Memberikan informasi yang tidak bermanfaat. Tidak gitu. bermanfaat kan? Gitu. Iya, betul. Jadi ya kita ngerasa bahwa kita harus ikut mewarnai, memberikan informasi-informasi yang positif di situ. Jadi luar biasa pergerakannya. Kalau kita lihat perguruan tinggi kan sebenarnya ada 3 bang, Tridharma perguruan tinggi kan tuh bang. Iya, iya. Jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Betul. Nah, sebenarnya ini salah satu bentuk pendidikan lah ya. Betul. Pendidikan. Nah, kita mau tanya nih bang, karena kaitan dikit sama kita. Iya Bang, betul. Pengabdian masyarakatnya untuk P4GN gitu. Iya. Untuk apa sih pencegahan? Ya kalau pencegahan narkoba gitu. Nah, kalau kita kenal kan tupoksi BNN itu Mas Ade kita nyebutnya P4GN ya. P4GN. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba gitu. Nah, kami mau tahu dong di UMKT ini berkaitan sama yang tadi dibilang Aulia soal Tridharma itu, komitmennya gimana sih terhadap P4GN? Oh ya, jadi UMKT itu termasuk kampus yang mewajibkan seluruh mahasiswa barunya itu punya informasi sebelum masuk kuliah. Itu punya informasi pertama tentang penanganan Pancasila, penguatan Pancasila. Pancasila, oke. Dan salah satunya kedua adalah informasi BNN dari BNN. Jadi itu wajib untuk seluruh mahasiswa baru sebelum dia masuk di kuliah. Oke, itu pemberiannya pembekalan kah sifatnya atau mereka udah tahu sebelum masuk kampus? Oh, itu pembekalan. Oh, pembekalan. Jadi 2091 mahasiswa baru misalnya tahun lalu kan, itu kita kumpulkan bersama, kita hadirkan BNN provinsi ini juga. Oh, iya. Jadi itu dan ke depan salah satunya tentunya dengan podcast ini juga bisa jadi langkah yang lebih efektif gitu. Bahkan kemarin itu di salah satu penelitian mahasiswa dia mencantumkan cara untuk memberi pesan ke masyarakat itu melalui podcast.
gitu. Di penelitiannya itu. Jadi di metodologinya itu kan biasanya kan kuesioner atau bagaimana. Nah, dia lewat podcast. Ini menarik nih. Bang. Nah, jadi dengan podcast menyampaikan misalnya bahaya narkoba. Nah, ya kan, bahaya narkoba, maka karena kalau seandainya anak muda udah jarang baca koran misalnya. Mainannya HP, ya kan? Dari mana bisa dapat informasi? Ya dari yang milenial, podcastnya, ya media online-nya, kreatif videonya, begitu. Jadi udah Karena kalau podcast memasuk semua aspek untuk segalanya. Karena kalau di bidang kami dan berkaitan sama Tridharma tadi, Mas, kita mikirnya gini loh. Terkadang memang literasi masyarakat ini soal jangan narkoba deh, tentang obat aja rendah gitu loh. Orang sering sekali bukan tanpa bermaksud menyalahkan obat-obatan warung ya, tapi kalau kita beli obat-obatan warung itu kan nggak ada informasi yang kita dapatkan mengenai dosis yang tepat berapa, cara pemakaiannya gimana, terus obatnya ini referensinya dari mana, apakah obat batuk bisa untuk obat flu atau obat pusing, kan kita nggak tahu. Nah, kami sih merasanya begitu, seharusnya dalam peranan sebagai pendidik dan ada lagi pengabdian kepada masyarakat, setiap kampus tuh harusnya bisa mengambil peran itu gitu, Mas, menumbuhkan literasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya gitu. Betul. Nah, kalau kami sih mengharapkannya sama teman-teman di UMKT juga begitu. Pada kedepannya sama mahasiswa dan lulusannya. Gitu. Ya, jadi kebetulan di UMKT itu ada jurusan farmasi. Ada farmasi, kita ada kesmas, kita ada kesling gitu. Jadi kadang dosen-dosen itu ketika ingin melakukan penelitian, ini collab antara gitu. dosen kesling, dosen kesmas, dosen farmasi, dosen perawat. Wow, itu jadi kalau sudah bikin proker itu luar biasa. Jadi pakar-pakarnya datang ke situ. Mewakili semua. Jadi kadang bisa melibatkan mahasiswa bikin desa binaan. Di mana di dalamnya di situ nanti dia melibatkan seluruh aspek. Jadi kalau kesehatan lingkungan dia akan periksa lingkungan, irigasi, limbah dapur orang keluarga gitu-gitu. Kesmas bagaimana penanganan ininya. Farmasi obat-obatan termasuk edukasi tentang model-model obat atau sebagainya macamnya. Kayak gitu. Sebenarnya udah berjalan. Jadi ini sebenarnya bagus sekali. Mungkin juga kita bisa kaitkan dengan ini Bang, media sosial, Bang. Iya betul. Kita juga butuh dukungan media sosial ini. Karena kegiatan itu kalau nggak dipublikasi orang-orang nggak tahu. Bagaimana cara publikasinya? Episode ini sudah. Ini kita lagi publikasi nih, ya kan? Bagian dari promosi dan edukasi ya. Iya, jadi kan masuk banget gitu. Istilahnya itu dengan apa yang dijalankan sama UMKT saat ini. Betul. Bisa dibilang berjodoh lah. Kalau di BNN kan salah satunya ada seksi pemberdayaan masyarakat. Betul. Ya kami boleh berbangga diri lah dan membanggakan UMKT bahwa di UMKT sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat itu tadi. Ya kami berterima kasih sekali juga. Kita komitmen terus. Ya, harapannya berkelanjutan terus. Kita akan komitmen terus. Siapa tahu setelah ini kita bisa bikin episode-episode yang lebih menarik, ya kan? Kita bisa libatkan dosen-dosen di bidangnya misalnya. Luar biasa lah gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana mengembangkan program ini sebenarnya. Gitu. Karena dengan mudahan subscribernya 5-6 juta lah ya. Ya, bisa biar dapat Silver Play Button. Kami mengincar gitu Silver Play Button. Tapi UMK Talks duluan ya. Jadi UMK baru 2 halu gitu. Punya masa yang agak mungkin bisa dipaksa tolong. Iya betul. Di-subscribe dulu ya. Gitu. Makanya kalau soal memberikan informasi kepada masyarakat kan efektif dan efisien sekali kan. Betul. Kalau melalui podcast seperti ini. Betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa zaman itu berubah, Mas. Kalau kita tidak ikuti zaman, maka kita yang tertinggal. Pilihannya begitu. Betul. Ketika zaman sudah bergeser ke zaman teknologi, disitulah orang berkumpul, ya kan? Nggak mungkin kita ngasih ke wadah kolam yang kosong. Iya betul. Siapa yang mau dikasih tahu kan? Gitu. Tapi ketika misalnya masanya YouTube sekarang artis aja jadi YouTuber. Mungkin nggak ada lagi kontrak stasiun TV kali ya program ya kan. Jadi YouTuber semua. Jadi orang semua numpuk itu di YouTube gitu, di Instagram, di Facebook. Nah, di situ ladang bahasanya itu manusianya banyak gitu kan. Gitu. Lebih efektif, lebih efisien. Dengan adanya podcast, semua orang bisa, nggak cuma di Samarinda bisa nonton. Iya betul. Ya kan? Tanpa harus kita ke sana. Memang salah satu dari subscriber kita itu
ada di Tanzania, Mas. Biasa, bisa berbagi strategi bagaimana bisa dapat orang Tanzania ini. Oke, jauh sekali ya. Berarti ada subtitlenya nanti. Karena kita punya sarjana sastra tadi. Itu yang diberdayakan gitu ya. Oke. Keren. Oke, jadi memang banyak hal mau kita bahas Bang nanti, tapi kita bikin episode selanjutnya lah. biar Boleh. menarik lah ya. Oke, siap. Untuk episode kali ini kita mungkin closing dulu lah. Siap. Dan kita minta closing statement dari Bang Ade terkait dengan pendidikan dan dunia pencegahan narkotika. Oke. Jadi memang satu hal yang saya sadari ketika sudah kita kecebur menggunakan zat-zat yang tidak baik itu, siapapun kita, tanpa melihat background apapun kita, mau dari pejabat, mau jadi ustadz, apapun itu ya, sekali sudah kecemplung sudah nggak bakal bisa balik lagi gitu. Dan hanya mukjizat lah kalau saya bilang gitu kan. Jadi memang sering kita pesani di adik-adik mahasiswa itu di UMKT bahwasanya memang orang tua Anda itu menitipkan Anda ke UMKT itu tuh hanya agar tidak hanya belajar tentang urusan duniawi. Gitu. Kita di UMKT diajarkan al-Islam kemuhammadiyahan itu untuk memprotek semua itu gitu, dan penggunaan zat adiktifnya termasuk yang kita nggak main-main, Mas. Jadi kalau kita siap bekerja sama dengan seluruh instansi gitu kan, kalau memang ada masalah, ada kasus di kita nggak tutup-tutupi, kita akan selesaikan. Karena dengan menutupi itu tidak akan menyelesaikan apa-apa, malah akan memperparah. Kita nggak mau ada sampai itu berkembang menyebar ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kita berkomitmen seperti itu. Salah satunya ya edukasi pendidikan podcast inilah kepada anak muda. Mungkin terakhir ini berarti kita ini juga Mas Ade, kita meminta juga sama UMKT kebetulan karena sampean di bidang humasnya, mungkin nanti dipromosikan juga mengenai bahaya narkoba. Wah. Di sosmednya UMKT. Siap. Nah, di berbagai media sosialnya, kalau misalnya sudah hostnya yang minta ini, udah wajib ini. Yang di konvensionalnya kalau bisa juga seperti pembuatan banner gitu. Oke. Banner bahaya narkoba. Mungkin bisa begitu, Mas. Pasti kita akan follow up. Apa IG-nya? Sekalian dipromosi. Oh iya. Bisa follow. Biasanya kita ada 2 Instagram gitu. Jadi kalau untuk program UMK Talks itu ada sendiri Instagramnya, namanya UMK Talks sama persis. Instagram ya? Ya Instagram. Terus kalau mau follow Instagram UMKT yang resmi, mumpung masih buka pendaftaran juga. Gomos sekalian. Bisa mendaftar di, bisa menghubungi Instagram kita di UMKaltim. UMKaltim gitu. Silakan DM, sebelum di DM pasti sudah kita jawab. Istimewa nih. Ada cenayang ya. Silakan. Kita engagementnya lebih enak daripada datang karena masih corona. Betul. Semua aktivitas kita dari sosial media. 24 jam. Mantap. Pelayanan prima ini. Pelayanan service excellent. Ya. Siap. Oke, baik, kita ucapin terima kasih Bang Ade udah datang ke YouTube podcast channel Dua kita Halu, ya. YouTube channel kita. Si Jihalu. So ya tadi Si Jihalu ya. Memang sesama podcaster itu kami selalu mempunyai keterancaman ketika ada host datang. Gitu loh. Bisa jadi lahan kita diambil waktu. Ya mudah-mudahan kita relasi kita berjalan dengan baik. Program UMK Talks juga lancar-lancar terus. Amin. Yang terutama ngasih inspirasi ya, Betul. Mas Ade ya. Semoga bisa menginspirasi semuanya juga. Tentunya Duo Halu ini sudah sangat menginspirasi saya juga. Banyak ilmu ternyata yang seperti ini betul-betul. Kita harapannya banyak masyarakat akan lebih tahu dengan program-program yang begini. Betul. Amin. Baik, terima kasih Mas Ade sudah datang ke kita dan kita juga terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan kita ya Bang ya. Ya, satu lagi. Mungkin kita berdua juga sekalian mempromosikan. Oh iya, betul. Hidup 100%. Benar ini benar. Jadi untuk sadar, sehat, produktif dan bahagia. Untuk semua rekan-rekan yang bekerja di jajaran BNNP Kaltim, untuk semua sobat cegah, untuk semua masyarakat Kaltim, ingat selalu untuk hidup 100%. Menjauhi narkoba dan sadar kesehatan, menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari
Corona. Nah, COVID-19. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saran dan masukannya silakan langsungan di media sosial kita. Wih, biasa ini. Jangan lupa like, subscribe dan Komen Komen. dan share. itu yang penting. Share, oke? Oke, terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.